Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat ini, hanya dengan lambaian tangannya, dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berada di langkah kelima, tidak ada sedikit pun perlawanan. Siapa dua orang tua ini? Bukankah kekuatan menakutkan ini mirip dengan kakek? Dengan posisi mereka, mengapa mereka berada di sini menjaga pintu? Penatua kurus dengan jijik berkata, tikus melahirkan tikus, tetapi garis keturunannya semakin buruk setiap generasi. Cucu yang dibesarkan Han Qian bahkan tidak bisa mencapai apapun sendirian. Penatua gemuk itu menggerakkan mulutnya, dan berkata, siapa yang tidak mencapai apapun? Generasi muda kuil ksatria sangat berarti bagi aliansi. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa Anda tolak. Penatua kurus berkata, omong kosong. Bahkan mereka semua bersama-sama tidak bisa menyamai KIR kita. Penatua gemuk itu tertawa kecil. Gadis kecil selalu perlu menikah. Apalagi anak yang baru masuk juga lumayan bagus. Sepertinya usianya kurang lebih sama dengan KIR-mu. Penatua kurus mengangkat bahu, gemuk terkutuk, apakah kamu ingin menyerang? Titik petik 2. Penatua gemuk itu bersandar di kursinya, berkata, kamu berani. Jika Anda benar-benar melakukannya, mari kita cari tempat untuk berduel secara nyata, tanpa ada yang hilang. Serangan menyelinap juga diperbolehkan. Penatua kurus mengerang sekali lagi sebelum duduk kembali di kursinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Long Hao Chen heran dengan fakta bahwa tubuhnya tidak menabrak dinding. Dia hanya merasa bahwa kekuatan tarik tirani di sekitarnya tak henti-hentinya menariknya menjauh, dari segala arah. Namun, pada saat ini, dia telah memulihkan kemampuannya untuk mengendalikan energi spiritualnya, memanipulasinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar terulur. Itu meraih bahunya dan dengan ringan mulai menariknya, membuat dunia ilusi dan gelap tiba-tiba menghilang. Membuka matanya, Long Hao Chen sudah muncul di tempat lain. Ini adalah tempat yang penuh dengan perasaan musim semi, dipenuhi dengan nyanyian burung dan aroma bunga, dan di depannya ada sebuah lembah. Kabut berwarna emas samar dan kuat menyelimuti pintu masuk lembah. Lingkungannya dipenuhi pepohonan, semak, bunga, dan tanaman. Suasana ini sangat mengundang. Langit cerah. Suasana yang sedikit lembab ini membuat kulitnya terasa sangat nyaman. Pintu masuk lembah berjarak lebih dari 100 meter, di atas tebing yang tidak stabil dan goyah. Yang mengejutkan, ada dua kata besar, lembah kiling. Apakah ini gudang harta karun kuil ksatria? Long Hao Chen tercengang saat melihat semua yang ada di depannya. Dengan pengetahuannya, dia mampu memahami segala sesuatu yang muncul di depan matanya. Selamat datang, teman muda. Suara yang dalam dan dalam terdengar di belakang Long Hao Chen. Buru-buru berbalik, Long Hao Chen tiba-tiba melihat bahwa seorang penatua berdiri di belakangnya. Sepertinya dialah yang menariknya ke sini, dan di belakangnya berdiri gerbang cahaya yang aneh. Gerbang cahaya ini menyerupai gerbang pemanggilan makhluk yang digunakan Chen Yinger, kecuali bahwa pola yang mengelilingi gerbang ini jauh lebih kompleks. Juga tidak ada tanda-tanda ukiran binatang, tetapi sebaliknya, ada banyak prasasti dalam bahasa yang berasal dari zaman kuno. Aneh bukan? Penatua itu tinggi dan kurus. Rambut peraknya tersampir di bahunya dan dia mengenakan jubah putih tradisional. Di tempat yang indah ini, aura yang dia keluarkan dekat dengan aura abadi. Dahinya lebar, dan meskipun wajahnya menunjukkan kesulitan selama bertahun-tahun, kedua matanya masih cerah dan ekspresif. Dia tidak terlihat terlalu kuat, tetapi ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti pilar raksasa yang menopang langit. Salam, Penatua. Long Hao Chen berkata, memberi hormat padanya dengan hormat ksatria. Penatua itu tertawa dan berkata, orang tua ini adalah Yang Hao Han, Anda bisa memanggilnya kakek Yang. Long Hao Chen menunjukkan rasa hormat sekali lagi, dan berkata, halo, kakek Yang. Yang Hao Han tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata, bukankah tempat ini cukup aneh? Sebenarnya, tempat ini tidak dibangun oleh kuil ksatria, tetapi diturunkan dari zaman kejayaan. Itu dibangun oleh elf di zaman kuno.
Bukan hanya tempat ini, tetapi gudang harta 5 kuil lainnya juga seperti ini. Sederhananya, ini dibuat oleh elf mahakuasa kuno yang mampu memahami dan mengendalikan langit dan bumi, dan menciptakan dunia paralel berdasarkan dunia asli kita. Setelah itu, selama era kegelapan, kita, manusia yang maha kuasa, menerimanya. Setelah kami menambahkan beberapa sentuhan pribadi dan modifikasi, menjadi seperti ini. Meskipun Long Hao Chen masih tidak mengerti banyak, dia memiliki beberapa kesan. Dia menghubungkan semuanya di sini dengan pengalamannya sendiri di Gunung Suci Ksatria. Yang Hao Han tersenyum dan berkata, sejujurnya, jika bukan karena harta karun yang berasal dari sisa-sisa ras elf kuno yang diterima ras manusia kita yang maha kuasa selama era kegelapan, saya khawatir kita, manusia, pasti sudah pergi. Punah. Hati Long Hao Chen melonjak, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Ini jelas terkait dengan rahasia 6 kuil. Jika kakek yang di depan mataku ini ingin mengatakan sesuatu, dia pasti akan melakukannya. Pergilah, lembah itu berisi hadiahmu, tetapi juga akan ada ujian yang menunggumu, jadi bersiaplah. Setelah memasuki lembah, akan ada pertigaan jalan. Di pertigaan ini, belok kiri, ikuti jalan, dan Anda akan menerima hadiah Anda. Terima kasih kakek yang, Long Hao Chen dengan hormat menjawab dan berjalan menuju lembah Kiling. 100 meter berlalu dengan cepat, dan pada titik ini, dia mengambil langkah di dalam kabut tebal berwarna emas samar. Dalam kabut ini, Long Hao Chen langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Tampaknya udara menjadi jauh lebih berat, dan tekanan yang sangat besar mengelilinginya. Langkahnya yang sebelumnya cepat segera menjadi lebih berat. Di tubuhnya, energi spiritual cair tampaknya disimulasikan, menghasilkan lingkaran cahaya keemasan samar di permukaan tubuhnya. Sejak dia menerobos langkah kelima, Long Hao Chen merasa bahwa kecepatan kultivasinya menjadi jauh lebih lambat. Sebelumnya, dia bisa mendapatkan sekitar 10 tingkat energi spiritual dalam 1 hari, tapi sekarang, dalam waktu sekitar 10 hari, energi spiritual internalnya hanya naik sekitar 10 tingkat. Tetapi sebaliknya, karena evolusi Hao Yue, energi spiritual eksternalnya telah meningkat pesat. Dalam pertempuran melawan Wang Yuan, Long Hao Chen menyadari bahwa energi spiritual eksternal juga penting. Jelas, energi spiritual eksternal Wang Yuan melebihi orang biasa sejauh ini, karena jika tidak mungkin dia bisa dengan mudah menggunakan perisai jiwa surgawi raksasa, bahkan tanpa permata yang tertanam. Jika bukan karena bantuan Hao Yue, tanpa senjata yang bisa dibandingkan dengan miliknya di tangannya, benar-benar tidak mungkin dia bisa menandinginya. Sekarang, energi spiritual cair di tubuhnya mulai berputar sambil menunjukkan perbedaan besar. Sebelumnya, selama kultivasinya, di sekitar Saint Spiritual Stove energi spiritual internalnya berputar, tetapi sekarang, itu menjadi kebalikannya. Energi spiritual internal cairan emas berbentuk cincin, dan menyerupai semacam parit, perlahan berputar di sekitar kompor Saint Spiritual, tetapi kompor Saint Spiritual juga perlahan berputar. Ini semakin meningkatkan jumlah energi spiritual cair yang diproduksi di tubuh Long Hao Chen yang masih dikeluarkan dari kompor Saint Spiritualnya, dicampur dalam cincin energi spiritual cair. Long Hao Chen tahu bahwa dia tidak bisa terlalu bersemangat dalam berkultivasi. Dia tahu bahwa terobosan itu adalah salah satu alasan mengapa dia bisa mendapatkan 10 level setiap hari. Yang lainnya adalah fakta bahwa dia meminum pil pengumpul spiritual yang diberikan kepadanya oleh Lin Xin. Kemudian, itu juga karena dia tak henti-hentinya membangkitkan potensinya melalui pertempuran terus-menerus. Dan setelah menerobos, energi spiritual internal cair jauh lebih kompleks daripada bentuk sebelumnya. Di bulan ini, pemacuan potensinya juga cukup besar. Berusaha keras dan pasti untuk menaikkan levelnya, baginya, adalah pilihan yang paling tepat. Lagi pula, dia masih berusia 14 tahun ini, jadi tidak ada kekurangan waktu untuknya. Tujuan pribadi yang Long Hao Chen berikan pada dirinya sendiri adalah untuk menembus level Radiant Knight di bawah 18 tahun, dan level Temple Knight di bawah 25 tahun. Tanpa ragu, berkembang terlalu cepat sama sekali tidak sepadan.
Ini adalah sesuatu yang Yehua berikan penekanan khusus. Meskipun tekanan yang diberikan oleh kabut berwarna emas hambar sangat besar, mengandalkan kapasitas mentalnya yang tangguh, Long Hao Chen merasa bahwa esensi cahaya di sini melebihi dunia luar sejauh ini, dan bahwa kabut ini tidak terbentuk dari uap air dan uap air, karena itu akan biasanya, tapi esensi ringan. Dalam istilah lain, esensi cahaya di sini tampak hampir sepenuhnya cair. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang Long Hao Chen mampu menyerap sama sekali. Bukannya ada penolakan, tetapi saat dia berusaha menyerapnya, tekanan yang diberikan padanya meningkat dengan keras, hampir menyebarkan energi spiritual di tubuhnya. Terkejut dengan reaksi ini, Long Hao Chen segera menjadi berhati-hati dan secara bersamaan merilis mantel suci. Ini untuk mencegah pertahanan di tubuhnya runtuh. Tidak berani kurang hati-hati, dia maju dengan hati-hati. Dalam waktu singkat, sebagian pemandangan tiba-tiba menjadi berbeda. Seperti sebelumnya, di arah lain, itu masih tidak jelas, tetapi di sisi kiri, sebuah lorong muncul. Lorong ini lebarnya hanya 3 meter, dan di kedua sisinya, muncul tebing-tebing tinggi. Tebing ini tampak halus dan licin, tetapi dengan tingkat pelatihannya saat ini, Long Hao Chen tidak memiliki cara untuk memanjatnya dengan sukses. Itu harus ada. Long Hao Chen mengamati sekeliling sebentar sebelum maju di lorong. Keluar dari jangkauan kabut emas, tubuhnya akhirnya terasa lebih ringan. Saat kekuatan menekan menghilang, Long Hao Chen bisa merasakan energi spiritual internal di tubuhnya dengan tenang mengalir keluar. Bagian ini jelas tidak datar, itu zigzag dalam pola yang rumit. Inilah alasan mengapa semua yang dia lihat di sekitarnya hanyalah tebing, tetapi dia tidak melihat akhir dari lorong ini. Terus maju di bagian ini, dia telah menghabiskan kira-kira 1/4 jam di dalamnya, ketika tiba-tiba, di depannya muncul 10 pertigaan yang berbeda di jalan. Masing-masing dari mereka memiliki tebing tinggi di kedua sisi. Ini tidak mungkin bentuk yang terbentuk secara alami. Itu terlalu teliti untuk menjadi acak. Long Hao Chen yang terguncang melihat begitu banyak percabangan berpikir sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Kakek yang tidak memberitahuku tentang percabangan ini. Yang mana yang harus saya pilih? Haruskah saya tetap memilih yang paling kiri? Menghentikan langkahnya, Long Hao Chen merenungkan dirinya sendiri. Meskipun dia masih muda, dia memiliki sifat yang tenang dan bukan tipe orang yang bertindak membabi buta. Dia tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, perasaan gelisah melonjak. Long Hao Chen ingat dengan sempurna apa yang tua Yang Hao Han katakan padanya untuk diingat dengan hati-hati sebelumnya. Kekuatan menghafalnya yang hebat saat ini sedang digunakan secara maksimal. Kakek yang berkata bahwa saya harus lulus ujian untuk mendapatkan hadiah saya. Mungkinkah ini ujian, atau bagian darinya? Saat dia berpikir, Long Hao Chen duduk bersila dan menutup matanya. Sebelumnya, ketika melewati kabut tipis, sebagian energi spiritualnya telah dikonsumsi. Karena dia harus menghadapi ujian, mempertahankan kondisi optimal jelas akan menjadi sangat penting. Di lembah Kiling ini, esensi cahaya jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Meskipun kabut dari sebelumnya tidak hadir sekarang, esensi cahaya setebal hujan masih hadir dalam proporsi yang sangat melimpah. Mengandalkan fisik khususnya sebagai Sion of Light, dalam beberapa saat, Long Hao Chen sudah kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Long Hao Chen. Dia merasakan sedikit esensi cahaya paling murni berfluktuasi di sekitarnya di udara. Long Hao Chen tiba-tiba membuka matanya yang melirik langsung ke arah tertentu. Esensi murni itu, meskipun undulasi hanya ada dalam jumlah rendah, mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa segera menemukan jalan yang mereka tuju. Pertigaan jalan di depannya mengarah ke total 10 jalan, dan jalan yang mengandung esensi murni itu adalah jalan ketiga dari kiri. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Long Hao Chen berdiri dan mengambil langkah besar menuju jalan ketiga, dan maju dari sana. Dia membutuhkan waktu kurang dari 100 meter untuk berjalan ke pertigaan ini. Kemudian, perasaan sebelumnya dia muncul sekali lagi. Itu benar, tepatnya di arah ini.
Long Haoshen berpikir dalam hati, fluktuasi yang kaya dari esensi cahaya. Apa yang saya cari pasti akan ada. Untuk sesaat, dia terus maju. Tetapi beberapa saat setelah mengambil garpu, tiba-tiba, sebuah gerbang cahaya yang fantastis muncul di depannya. Gerbang cahaya ini benar-benar berbeda dari gerbang yang membawanya ke sini, relatif, itu jauh lebih kecil. Dengan tinggi 2 meter, lebar 1 meter, berbentuk oval dan ujungnya berwarna biru air. Ini melepaskan beberapa cincin berwarna emas samar dari dalam, dan sisi-sisinya berwarna biru. Ini. Mungkinkah saya harus melangkah ke gerbang cahaya ini? Long Haoshen berhenti maju. Berdiri di depan gerbang cahaya ini, dia bisa segera merasakan bahwa fluktuasi esensi cahaya sebelumnya berasal dari dalamnya. Namun, bukannya terus-menerus dilepaskan, mereka muncul sesekali dan tanpa dasar. Dalam kapasitasnya sebagai Sion of Light, afinitas Long Haoshen dengan elemen cahaya secara alami pada tingkat terbesar. Dan itu bukan hanya afinitas yang dia miliki dengan elemen cahaya, tetapi juga afinitas yang dimiliki elemen cahaya dengannya. Selama dia bisa merasakan keberadaan elemen cahaya di suatu tempat, dia secara tidak sadar akan merasa benar-benar aman di tempat ini. Setelah sesaat ragu-ragu, Long Haoshen mengambil napas dalam-dalam, dan akhirnya mengambil langkah maju, memasuki gerbang cahaya. Kali ini, dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi sekelilingnya berubah menjadi bintik cahaya lembut, menyilaukan di sekelilingnya. Merasakan sensasi keamanan yang kuat, pada saat berikutnya, dia merasa bahwa pemandangan ilusi ini menjadi nyata. Ini adalah sebuah gua, ada bebatuan aneh di sekitarnya. Setelah mengambil langkah, Long Haoshen hanya merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata dan siluetnya segera tampak ilusi. Cahaya biru dan keemasan tiba-tiba bersinar, menerangi seluruh gua. Yang biru tampak seperti lautan tanpa batas, penuh dengan keindahan berwarna biru yang berkilauan. Yang emas tampak seperti matahari saat fajar, hangat, cerah, penuh dengan kehidupan, tetapi tidak menyakiti mata. Itu adalah kekuatan hidup yang bersemangat, mengusir kegelapan dengan cahayanya. Ini. Long Haoshen bingung dengan pemandangan ini segera. Kedua warna murni ini begitu indah, begitu memesona sehingga dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Khususnya kasus untuk warna emas itu, ketika dia melihatnya, rasanya seperti dia kembali ke waktu ketika ayahnya membantunya menyelesaikan kebangkitan surgawinya. Energi spiritual cair di dalam dirinya secara otomatis gelisah, membuat tubuhnya berkedip. Pintu masuknya tampaknya membuat takut warna biru dan emas di gua yang penuh dengan mereka ini, dan kedua lampu itu berhenti secara bersamaan. Perasaan mereka ditransmisikan ke Long Haoshen sama sekali berbeda. Cahaya biru menyelidiknya dengan kristal, tapi cahaya emas setelah beberapa saat memberikan sensasi keakraban yang kuat, tiba-tiba bergerak menuju Long Haoshen. Long Haoshen tidak melakukan apa-apa. Dia berdiri di sana dalam diam. Cahaya emas melemparkan dirinya ke arahnya. Ketika tubuhnya diselimuti cahaya emas, dia merasakan sensasi hangat di seluruh tubuhnya. Energi spiritual dalam dirinya berputar lebih cepat, tidak dapat dihentikan. Meskipun ia tidak bisa melihat seluruh sekitarnya karena hanya ada warna emas di depan matanya, sensasi intens keakraban membuat Long Haoshen benar-benar puas. Dia bisa merasakan esensi dari cahaya ini, kemurniannya yang tiada habisnya, saat dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Tubuh Long Haoshen, terbungkus dalam penutup emas ini, mulai muncul secara bertahap, membiarkan cahaya keemasan ini melewatinya, memasuki tubuhnya dan berputar. Jika ada yang bisa melihat pemandangan ini, dia akan langsung tercengang. Brilliant Body, kemampuan tanda tangan yang tangguh milik Ksatria dari langkah ketujuh. Perwujudan cahaya, dan perpaduan dengan cahaya. Long Haoshen saat ini hanya pada langkah kelima, dan baru saja menerobos baru-baru ini. Tapi tetap saja, dia berhasil melakukannya. Dalam keadaan normal, bahkan untuk tubuh cemerlang, yang lengkap, energi suci eksternal tidak dapat dengan mudah melewati tubuh. Namun, ia masih berhasil mencapai prestasi ini. Ini justru disebabkan oleh fisik Sion of Light dan afinitasnya terhadap cahaya, memberinya kepatuhan penuh pada esensi cahaya.
Dan esensi cahaya ini menganggapnya sebagai guru suci, menganggapnya sebagai dewa suci. Ramah dan lembut, penuh dengan kasih sayang yang tiada habisnya. Setelah waktu yang lama, cahaya terang ini akhirnya mundur. Tubuh Long Haoshen akhirnya kembali normal. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya muncul dalam dirinya. Tiba-tiba membuka matanya, Long Haoshen melihat siluet berwarna biru. Melihat sosok ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Alasannya adalah karena itu terlihat persis sama dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuhnya berwarna biru transparan. Tekanan besar yang keluar darinya sepertinya berasal dari cahaya biru yang terkonsentrasi di tubuhnya. Detik berikutnya, ia mengangkat kedua tangannya, dan dua pedang berat berwarna biru muncul di kedua tangannya, membentang ke depan, dan meluncurkan assault. Pada saat ini, Long Haoshen tidak memiliki senjata apapun dengan dia. Tepat setelah bangun dari keadaan luar biasa sebelumnya, dia secara tidak sadar menggelang surgawi di pergelangan tangannya, membuat mantel suci muncul, dan melawan pukulan gambar biru itu. Bam! Tepat setelah itu, dampak besar membuat Long Haoshen mundur, dan sepasang pedang berat biru segera mengeluarkan lightning thrust menyerang Holy Mantle seperti tetesan hujan. Hanya butuh 1 detik untuk mantel suci hancur, karena serangan gambar biru ditujukan ke Long Haoshen. Setelah beberapa saat penyesuaian, Long Haoshen mempersiapkan hal yang sama. Saat dia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, dua pedang panjang dan ramping muncul di tangannya. Pembuatan senjata kental spiritual. Ini adalah energi spiritual yang berubah menjadi senjata. Meskipun pada awalnya, dia tidak tahu sama sekali musuh seperti apa yang dia lawan, dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa menahan serangannya tanpa senjata? Spiritual Condensed Weapon Creation menggunakan energi spiritual yang kental untuk membuat bilah. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan seseorang setelah mencapai langkah kelima. Long Haoshen saat ini tidak lebih dari ksatria bumi peringkat pertama, jadi menggunakannya datang dengan susah payah. Dan konsumsi energi spiritualnya karena Spiritual Condensed Weapon Creation ini sangat besar, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia gunakan dengan gegabah kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan dengan fisik Sion of Light-nya, tidak hanya kondensasi dua pedang tipis ini secara langsung mengkonsumsi lebih dari 500 unit energi spiritual, tetapi di tengah pertempuran, itu akan terus memakan lebih banyak. Menghadapi Lightning Thrust gambar biru, pedang tipis di tangan Long Haoshen juga mulai bergerak. Kilau emas melintas, saat pedang saling bertemu. Tanpa menggunakan kemampuan apapun, gambar biru itu berhasil sepenuhnya meniadakan kekuatan ofensif Long Haoshen. Gambar biru tampaknya hanya menggunakan serangan berbasis kecepatan seperti Lightning Thrust, dan membuat gambar berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerang seperti Merkuri. Pada saat ini, Long Haoshen merasa seolah-olah dia telah kembali ke gua semut burung hantu itu. Menempatkan kedua pedangnya ke atas dan ke bawah, dia fokus sepenuhnya untuk tetap berkepala dingin. Dan meskipun serangan lawan sangat cepat, dia memblokir semuanya. Long Haoshen menemukan bahwa kekuatan serangan lawannya tidak begitu besar, mengandalkan Spiritual Condensed Weapon Creation, dia masih berhasil melawan mereka. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Long Haoshen tidak menggunakan kemampuan apapun, energi spiritualnya sedang dikonsumsi dengan cepat, seperti sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Pada saat ini, Long Haoshen tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Persepsinya jauh lebih tinggi daripada orang biasa sehingga saat dia memblokir serangan yang mengalir seperti hujan gambar biru, dia secara bersamaan mengamati kapasitas lawannya. Dia menemukan bahwa warna gambar biru ini telah berubah jauh lebih gelap. Dan setiap kali akan menyerang, tubuhnya akan menjadi lebih gelap sedikit. Dalam waktu singkat saat berpartisipasi dalam seleksi pasukan perburuan iblis, Long Haoshen mengalami banyak pertempuran. Ada beberapa yang dia kalahkan, beberapa yang dia menangkan, dan beberapa lawan yang sangat tangguh. Mereka memiliki efek yang sangat baik pada pengembangan pengalaman tempurnya.
Long Haoshen mulai memahami bahwa di tengah pertempuran, dia tidak hanya harus memperhatikan dirinya sendiri, tetapi bahkan lebih penting untuk mengamati situasi musuhnya. Itu tidak hanya mengacu pada mengamati teknik ofensif musuh, tetapi juga tubuh mereka serta kekuatan energi spiritual mereka. Kebiasaan pengamatan ini adalah sesuatu yang secara bertahap dia perhatikan. Pertama kali gambar biru meluncurkan Lightning Thrust itu jelas memiliki kekuatan yang sangat tirani. Tetapi setelah menghancurkan Holy Mantle miliknya, kekuatannya juga berkurang, dan secara luas. Holy Mantle jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa melukai lawan, tapi kemudian, bagaimana kekuatan serangannya tiba-tiba turun. Pada saat itu, apa yang terjadi padanya? Dengan proses berpikir ini, Long Hao Chen menemukan sesuatu tentang misteri ini. Energi spiritual dari gambar biru memiliki sedikit perbedaan dengan miliknya. Jika energi spiritualnya sendiri jatuh, energi spiritualnya juga akan jatuh. Sebelumnya, ketika dia menggunakan Spiritual Condensate Weapon Creation, energi spiritualnya sendiri telah menurun secara substansial, dan sebagai hasilnya, energi spiritualnya juga menurun, yang secara alami akan mempengaruhi kekuatan ofensifnya. Ini adalah jawaban yang benar. Karena semuanya seperti itu, yang perlu saya lakukan hanyalah fokus pada pertahanan. Ketika Long Hao Chen berada di tengah alasannya, tiba-tiba, sosok gambar biru itu tiba-tiba berhenti dan melompat di udara, berputar dengan kecepatan tinggi. Itu adalah mengutuk pedang bergulir. Apakah dia meniru keahlianku? Long Hao Chen sangat heran. Sebagai seseorang yang bisa menggunakan mengutuk pedang berputar, dia secara alami tahu betapa hebatnya kekuatan kemampuan ini. Namun, pada saat itu, Long Hao Chen tersenyum. Dengan cepat mundur ke belakang, dia mengucapkan mantra dengan kecepatan tinggi, dan mengangkat kedua pedangnya yang berwarna emas bersinar. Dan pada saat ini, kapasitas mentalnya yang tangguh juga melonjak, memungkinkan dia untuk menggunakan 3 keterampilan sekaligus. Dalam pedang cahaya di tangan kirinya, 3 lingkaran cahaya bergelombang, halo iman, kebaikan wali, dan cincin memaksakan. Di pedang cahaya lain di tangan kanannya, cahaya putih bersinar, justru pedang suci yang menyimpan kekuatan. Saat kultivasinya mencapai langkah kelima, untuk menggunakan pedang suci, dia tidak perlu lagi melantunkan mantra. Dia hanya perlu menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk pedang suci. Pada saat ini, dia juga melepaskan mantel suci dari gelang surgawinya, memblokir pukulan pertama dari gambar biru ini. Sambil mundur beberapa langkah, Long Hao Chen juga menyelesaikan mantra berikutnya dengan kecepatan fenomenal, berkah malaikat.